Oke, direct marketing. Oke, udah ketemu direct marketingnya, Elis? Udah, Bu. Apa? Kemarin yang revisinya itu bentar, Bu. Ini, Bu. Udah dimasukin, Bu. Hasil download, oke, aplikasi. Mengalami naik turun pengguna aplikasi untuk belum mengenal. Oke. Nah, pertanyaannya alasannya kenapa direct marketing apa? Biar kalau penggunaan direct marketing bisa memperkenalkan secara langsung ke masyarakatnya, Bu, baik dari fungsi maupun kegunaannya. Kalau yang dilakukan oleh kantor pos Cipahutar untuk melakukan promosi itu selain direct marketing apa? Bu, kalau perkenalkan produknya, Bu. Kenapa? Jarang memperkenalkan produknya. Gimana? Suaranya terputus-putus. Maaf, Bu, jarang memperkenalkan produk, Bu, produk aplikasinya. Jadi promosinya selama ini direct marketing aja? Atau Iya, ada Bu. promosi yang lain misalkan seperti leaflet atau mungkin apa gitu yang dilakukan sama si kantor pos Cipahutar itu apa aja? Ada, Bu. Jarang mempromosikan soalnya. Jarang, cuman itu aja. Iya, Bu. Palingan kalau misalnya di loket itu kalau ada yang mau pembayaran, misalnya kayak pembayaran angsuran atau bedaan, mereka bisa nyuruh ibu pelanggannya upload. Kalau enggak, Bu, ke sekolah, paling sekolah ini, Bu, SMP, dan tentu SMK SMP-nya itu mendownload itu. Direct marketing yang mereka lakukan bentuknya apa? Nanti yang ambil itu yang ini, Bu, direct mail. Oh, direct mail. Mereka pakai email. Artinya mereka punya data customer emailnya. Customer email. Kan pakai direct mail, berarti kirimnya pakai email kan? Iya, Bu. Ada yang pakai email, ada yang langsung kayak mulut ke mulut gitu, Bu. Mulut ke mulut tuh gimana maksudnya? Ngomong secara langsung gitu. Dari petugasnya ke pelanggannya. Berarti itu personal selling dong. Oh, dari personal selling ya, Bu? Enggak, kalau yang email betul direct marketing, tapi kalau yang secara langsung itu personal selling. Berarti ada dua dong itu. Ininya maksudnya promosi yang mereka lakukan selain direct marketing. Yakin mereka melakukan promosinya cuma direct marketing aja? Yakin, Bu. Nah, itu buktinya ada sales personal selling nggak disebutin. Kalau nanti kalau misalnya itu disebutin, Bu, jadinya bentar, Bu. Berarti nggak fokus ke ini ya, Bu, yang ke direct mail-nya. Bukan, itu kan kita harus memberikan alasan di dalam laporan kita di bab 1, itu di bimbingan yang kemarin juga saya sampaikan, alasan kenapa memilih direct marketing. Kan itu. Ya, Bu. Kalau Ya, alasannya bukan yang ini ya, Bu, yang kayak masyarakatnya belum banyak mengenal gitu. itu kan alasan promosi secara umum. Gitu loh, Lis. Jadi, gini, saya kayak tadi punya siapa ya? Oh, mungkin Elis tadi dengar juga sih yang ada promosi punyanya Farhan tuh. Dia promosinya lewat media Instagram. Kopi Janji Jiwa. Ya, tadi si subjeknya itu Janji Jiwa. Ininya adalah objeknya itu adalah promosi di Instagram, media Instagram.
dia jelaskan alasan kenapa dia itu memilih media Instagram untuk dilaporkan. Tapi dia jelaskan dulu bahwa si janji jiwa itu dia melakukan promosinya ini gitu loh. Oh. Tapi dia juga apa namanya itu pada akhirnya dia berargumentasi bahwa kenapa dia memilih media Instagram gitu. Nah, ini pun sama gitu loh. Ini kan yang dipilih adalah direct marketing. Makanya saya tanya apakah apa saja promosi yang dilakukan oleh si kantor pos ini untuk mempromosikan postpay gitu kan. Mungkin banyak, bukan direct marketing aja. Makanya kan dari kemarin saya tanya apa sih gitu loh. Karena kita harus berargumentasi kenapa kita memilih si direct marketing untuk dilaporkan gitu. Gitu. Mungkin alasannya adalah ya karena direct marketing yang paling banyak. Tapi kalau lihat dari obrolan itu kok saya lebih cenderung kok kayaknya lebih banyak ke personal selling. Cuman Elis dari kemarin saya giring-giring kekeh pengennya direct marketing. Makanya saya tanya alasannya apa. Gitu. Alasan utama dari kemarin saya tanya alasan itu kenapa memilih direct marketing. Kalau kita mau melaporkan tentang direct marketing bebas silahkan saja, tapi kan kita harus ada alasan. Gitu. Waalaikumsalam. Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Boleh ikut ya? Mangga. Terus gimana, Bu? Dugi dia. Dugi Poltek, Pak. Atas, we. Gitu ya. Jadi harus ada alasan kenapa kita memilih si direct marketing gitu. Nanti baru dari situ kita berargumentasi bahwa di dalam laporan ini memfokuskan kepada direct marketing gitu. Ya? Iya, Bu. Oke, terus apa lagi kemarin revisinya? Ya, tinggal itu, Bu, yang masukin yang direct marketingnya yang alasannya. Oke, tar yang ini apa? Ini kan menurun tuh. Ya jumlahnya menurun ya. Iya, Bu. Jumlah yang aplikasi postpay-nya itu menurun. Nah, menurunnya itu karena apa? Karena promosi. Kalau saya ngebayanginnya ya, kalau Elis ngambil di direct marketing berarti menganggap bahwa promosi yang kurang gitu kan. Iya, Kenapa Bu. promosinya yang kurang? Karena mereka itu di dalam melakukan promosi di si postpay itu, mereka melakukan promosinya itu hanya misalkan melakukan promosinya apa ya? Misalkan tadi word of mouth atau direct marketing sama personal selling. Namun demikian, bla 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 bla, misalkan direct marketing ini yang paling banyak mereka pergunakan. Di antaranya adalah melalui tadi mungkin telemarketing, direct mail atau apa dan lain sebagainya. Nah, itu alasannya. Jadi Iya, harus Bu. ada alasannya apa gitu ya. Oke, coba Ya, Bu. Nanti Lis masukin, Bu. Oke, rumusan masalahnya coba lihat. Ini, Bu. Bagaimana hambatan sama solusi. Oke, terus untuk bab 2-nya udah dibuat? Bab 2-nya udah, Bu, tapi Elizabeth belum masukin ke Mendeley, Bu. Oke, ya sok diperbaiki aja dulu ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, selanjutnya Nancy. Iya, Bu. Izin share screen ya, Bu. Oke. Sudah terlihat, Bu? Oke, ini kemarin apa Nancy itu kinerja karyawan. Oke, apa kemarin revisinya?
kemarin itu suruh ditambahin persenannya Bu, buat di data kan menurunnya berapa persen. Oke, di keterangan ya, keterangan Iya, tabelnya. Oke, terus? Bu. Menurunnya dia kan kalau di tahun 2020 ke 2021 itu 40%. Mm-mm. Oke, Nah, nggak apa-apa. kalau di Yang penting ada bahasa lain ya selain itu. Terus oh ya, setelah itu apa? sama rumusan masalahnya, Mm-mm. iya, disuruh hambatannya Oh, ditambahin. tambahin. Oke, kemarin baru 2 ya. Oke. Mm-mm. Terus setelah Sama itu? ini sih paling Bu, di bab 2 kan kemarin Oh, itu manajemen, jangan teorinya. dari manajemen. Nah, aku udah nyari di beberapa penelitian sebelumnya, mereka kalau kinerja pakainya middle teorinya, grade-nya manajemen, middle-nya SDM, baru ke kinerja. Enggak ah, jangan. Jangan kan kita bisa ambil kalau middle kalau untuk penyusunan teori kerangka pemikiran kan gimana kita. Kalau dari manajemen terlalu jauh. Lebih baik kan ini udah jelas kinerja pegawai, jadi ngambil aja dari grade-nya adalah MSDM. Hmm, Gitu. Jangan dari manajemen, kalau dari manajemen terlalu jauh. Karena semuanya juga pasti manajemen gitu, yang bahas tentang pemasaran ya pasti dari manajemen juga gitu. Jadi lebih baik langsung aja spesifik ke manajemen SDM. Manajemen SDM dari MSDM-nya. ya, berarti berarti masih kendala di itu aja ya Bu aku. Oke. Makanya punya buku, Hmm, dari bukunya itu bisa kelihatan gitu urutannya itu gitu. Kalau kita bahas dari MSDM, bahasnya itu dari yang mana, baru ke kinerja. Kinerja itu kan output, iya. pasti ada di ujung gitu loh. Jadi sebelum ke kinerja itu pasti ada middle-nya apa. Hmm. Udah berarti nyari middle-nya dulu ya Bu. Gitu. Kemarin sih revisinya itu doang. Mohon maaf mendadak saya ini yang besar itu harapannya Gitu ya. Oke. Ini dan ini juga apa? Urutan teorinya bukan kajian Gustav. Oh iya, landas. Udah sih Bu itu doang kemarin revisinya. Ada lagi? Bagiannya udah diperbaiki, belum? Kenapa Bu? Duanya ada lagi yang mau didiskusiin? Nggak ada Bu. Nggak ada ya udah. Oke, sok perbaiki dulu ya berarti ya. Iya Bu. Kasih Bu. Oke. Sok selanjutnya siapa? Rezi Togi ya. Sok. Ibu, mohon izin Bu, karena Togi boleh minta bantuan ke Vera Bu. Boleh, sok. Vera, makasih Vera. Kemarin tuh review itu belum sampai ke bab, jadi bab 1 fokus ke data, itu masukan dari Ibu terakhir. Untuk terakhir kemarin tuh Togi bab satunya itu pakai data yang IP, indeks probabilitas pegawai. Nah, di indeks probabilitas pegawai itu karena Togi bahasnya kinerja, karena dari indeks probabilitas itu ada berapa faktor. Nah, jadi masukan dari Ibu pakai dari dimensi kinerja. Nah, Togi udah ubah ke dimensi kinerja pakai 3 tahun yang terakhir. Seperti itu, Bu. Coba ke judul dulu Togi, jangan cepet-cepet. Saya loadingnya lama ini karena ada beberapa. Kinerja. Oke. Kinerja pegawai ini diperbaiki judulnya belum dari awal, nggak diperbaiki. Saya minta diperbaiki nih dari awal. Maksudnya Kinerja gimana? pegawai. Penulisan judulnya kan salah, bukan seperti ini. Oh Kinerja iya, pegawai pada kantor. Oke, kalau gitu tadi datanya gimana? Kinerja pegawai, masalah pegawai, kinerja pegawainya belum tercapai. ya benar Bu. Jadi sebenarnya problemnya kan kalau Togi kan kemarin udah diskusi juga ke Ibu pada kesempatan sebelumnya. Untuk Togi sendiri nggak ngambil datanya nggak pakai dimensi karena di BKN sendiri udah ada gitu, memang khusus memang Khusus mengukur kinerja. kinerja pegawai dari indeks probabilitas. Nah, salah satu dari aspek keberhasilan bahwa pegawai itu udah dikatakan maksudnya udah sesuai dengan tingkatnya apa dimensinya
indeks mereka udah dikatakan produktif dan berhasil tuh harus di atas 91 seperti itu, Bu. Nah, Vera boleh minta tolong agak ke bawah dikit. Yang menunjukkan data. Oke, sebentar. Lagi Vera ke bawah yang ada di data. Terus ke bawah. Ke bawah lagi. Lagi Vera. Oke, nih. Jadi kalau dilihat dari hasil audit yang ini Kak, ya ke atas dikit ya, maaf ya. Oke, makasih Fer. Oke, kalau dilihat dari tahun 2019, 2020, dan 2021, nah di tahun 2019 ke 2020 itu mengalami penurunan. Nah itu bisa dikatakan baik, namun dari tahun 2020 sampai ke 2021 itu meningkat drastis, Bu. Jadi kayak meningkat hampir 100% seperti itu, Bu. Oke, bentar. Ini saya bacanya itu yang kurang dari 91 itu berarti yang tidak tercapai kinerjanya ya? Yang warna biru ya, benar, Bu. Oh, yang warna biru itu berarti tidak tercapai. Nah, kalau dilihat dari gambar ini berarti ini apa artinya teh? Turun gitu maksudnya. Gimana sih ini bacanya, bentar ya? Ya benar, Bu, turun. Benar ya? Turun ya? Untuk yang mereka yang ada di bawah nilai yang sebentar. Untuk mereka yang ada di bawah nilai Bentar Togi. Kenapa, Bu? Oke, gimana Togi? Baik, saya lanjut. Oke. Nah, sebenarnya untuk maksudnya yang angka warna biru ini itu menunjukkan mereka yang ada nilai di bawah 91. Sedangkan yang seperti Togi tadi sebutkan bahwa bisa dikatakan mereka sudah memang indeks dari dimensi kinerja ini bagus, itu dikatakan mereka yang udah harus di atas 91 seperti itu, sesuai dengan target dan pengumuman yang ada di penilaian kinerja pegawai. Oke, jadi artinya ini kalau dilihat dari yang di atas 91 dia turun gitu ya. Kalau yang ada di bawah 91 dia naik gitu ya? Ya benar, Bu. Oke, sip. Terus penjelasannya? Ada di bawah, Bu. Oke, penjelasannya apa? Bahwa optimal penulis 30. Oke, terus kepala sub. Terus setelah itu apa? Terus gimana? Sumber daya manusia. Oke. Oke. Udah berarti ya. Oke, sip. Terus rumusan masalahnya? Rumusan masalah kalau untuk kemarin sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah, udah betul maksudnya. Ya, tapi boleh di hambatan upaya. Oke, hambatan upaya. Oke, sip. Udah. Bab 2-nya udah dibuat? Udah, Bu. Boleh. Saya minta tolong ke bab 2, Fred. Maaf ya. Oke. Togi kalau untuk di bab 2-nya untuk grand theory-nya itu pakai
manajemen sumber daya SDM. manusia. Oke, Kalau terus untuk sebenarnya Togi bingung juga kalau untuk middle-nya, Bu. Kalau middle Togi langsung nempatin itu si kinerja itu, setelah itu si apply-nya itu si indikatornya gitu, Bu. oh enggak, jangan Kalau atuh. saya, Bu. Jadi Enggak, kayak yang bagaimana kalau untuk indikator yang diambil sebagai applied teori itu harus variabelnya bukan indikatornya. Nah, oh itu jadi tadi sama kayak punyanya siapa tadi yang sebelum ini? Nancy ya. Nancy ya benar, Bu. Jadi harus nyari tuh di tengahnya tuh middle teorinya apa sebelum ke kinerja. Ada lah pasti, saya lupa MSDM itu apa aja ya, mulai dari perekrutan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Nah, di dalamnya Oh itu iya. ada pengukuran kinerja gitu. Iya, Oke, sebelum siap, Bu. ke kinerja itu ada di tengahnya. Ya. Siap, Bu. Oke, sip. Untuk ininya nggak dicek lagi bab Iya. 2-nya. Oke, ini Udah sambil di ini perbaikan kan. yang tadi aja berarti, Bu. Coba lihat-lihat Oh, lagi siap. ke bawah. Ini kalau dari, nah ini kan langsung ke kinerja, berarti tadi ya si kinerjanya ini Ya, harus benar. jadi applied. Oke, terus turun, Apply, ya, ininya udah oke ya. Oke. Jenis-jenis, oke. Terus turun. Sama yang belum kali hambatan ya. Hambatan kan ya, pakai teori ya. Untuk Siap. menjawab yang identifikasi yang kedua itu kan Yang nomor hambatan dua. pakai teori Ya, ya. Oke. Kalau upayanya itu gimana, Bu? Kalau untuk Kalau menjawab upaya kan dari perusahaan, nggak pakai Oh iya, teori ya, kan? siap benar. Ya. Siap. Oke, sip. Udah? Ya, makasih, Bu. Makasih, Vera. Oke, Rezi selanjutnya. Ibu, Ya. sebelumnya ini Togi perbaikin bab 2 dulu atau bisa lanjut ke bab berikutnya, Bu? Boleh lanjut, boleh. Siap. Makasih, Bu. Oke. Rezi sudah? Iya, Ibu, izin share screen ya, Bu. Kalau Vera mau bimbingan juga atau mau dengerin aja, Vera? Mau bimbingan juga, Bu, mau nanya. Oke, sip. Soalnya ini saya ruangannya udah diusir-usir. Udah nggak ada ruangan. Ya, Ibu, sebentar. Oke, sip. Oke, Rezi, ini Ya, kemarin Bu. apa revisinya? Kemarin itu terakhir, ntar Bu, lagi cari catatannya. Nah, ini. Untuk revisi, itu poin pertama Ibu arahkan untuk judulnya dikerucutkan ke sosial media marketing, strategi pemasaran media sosial. Ini sudah Rezi ganti, Bu. Oke, oh ini postpay ya. Oke, ya, terus betul. Terus apa? Poin kedua, applied teorinya Ibu kemarin. Oke, kalau yang pertama itu apa? Yang hasil revisinya yang mana? Yang alasan pemilihan media sosial media ada? Udah. Oh iya, kemarin itu kan Rezi judul pertamanya itu strategi pemasaran digital dari Postpay. Terus Ibu harus kata Ibu kerucutkan ke pemasaran sosial media untuk apply teori sebagai variabel gitu, Bu. Oke, terus diidentifikasi di latar belakangnya ada nggak yang menunjukkan kalau pemilihan si apa sosial media itu alasannya karena apa? Karena teknik pemasaran yang digunakan oleh Postpay itu yang paling umum digunakan di sosial media, Bu. Salah satunya di Instagram. Mereka itu promosinya pakai apa? Pakai apa saja? Pakai media promosinya banyak, Bu. Kalau untuk konvensional itu ada dari iklan di saluran televisi. Sejauh ini yang Rezi baca cuma satu itu, tapi untuk yang lainnya itu ada di media sosial, tapi yang terfokus cuma di Instagram Pos Indonesia aja, Bu. Oke, nah berarti yang tadi itu harus dimasukkan juga. Jadi jenis-jenis si alat promosi yang dipergunakan Postpay itu apa saja? Ada nggak? Oh, belum, Bu. Kalau untuk data itu belum ada, Bu. Itu harus dimasukkan. Jadi sebelum kita bicara, kan ini berarti tentang si sosial media ya. Nah, sebelum kita bicara ke kenapa kita membahas si sosial media, kita perlu informasikan juga kepada si yang ngebaca bahwa si Postpay ini dia sebetulnya banyak media promosi yang dipergunakan gitu. Misalkan tadi apa di televisi, apa dan lain sebagainya gitu. Hanya saja di dalam pembahasan
di laporan ini fokusnya kepada sosial media. Alasannya kenapa gitu. Oke. Gitu. Udah cukup itu, tambahin itu. Siap, Bu. Ya, oke. Terus yang bab 2-nya? Untuk bab 2 kemarin Ibu arahkan applied teorinya itu ke social media marketing. Jadi di sini untuk middle-nya kan pemasaran digital, Bu. Terus nanti kerucut lagi ke applied teorinya ke Sosial medianya. pemasaran sosial media, iya Oke, benar. sip. Terus indikatornya apa? Fenomena. Oh ini. Oh yang ini ya. Oke, Ya, sip. Bu. Udah. Udah dapat. Terus kerucutnya kemarin itu. Oh ya, ini udah itu. Terus setelah itu oh ya, Ibu kemarin juga koreksi soal penulisan untuk peletakan judul tabel dan gambar itu udah dibenerin semua, Bu. Oke. Udah, Bu, kalau di catatan Rezi itu aja, Bu. Oke, sip. Udah. Nanti lanjut bab 3 ya. Oke, ini udah dicicil juga. Ntar besok bab 3 ya, Bu ya. Oke, sip. Oke, siap. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Oke, Vera? Ya, Ibu izin share screen ya, Bu. Oke. Ini aku mau bertanya, kemarin kan Ibu suruh tambahin tentang kayak indikatornya. Nah, di sini udah ditambahin tentang apa sih Vera teh variabelnya? Kinerja karyawan pada AE, Bu. Oh, berarti ada hambatan. Apa hambatannya? Nah, di sini ini tentang tentang pelatihan, Bu. Ini udah berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan manajer corporate, pada setiap tahun diadakan sebuah pelatihan. Oh, ini ya si data untuk itunya ya. Iya. Si data untuk di bab 1-nya ya. Setiap dan khususkan untuk bagian penjualan atau apa ini? Bawahnya pada setiap tahun. Oke, terus pelatihan tersebut dilakukan minimal 2 kali. Oke, ini berarti sebetulnya si pelatihan itu mereka rutin ya laksanakan. Iya, rutin. Setahun itu minimal 2 kali. Hanya saja selama pandemik 2019-2021 sebetulnya pelatihannya itu tetap dilaksanakan hanya online gitu. Iya, namun tuh banyak kendala seperti peserta yang pasif, seperti itu. Dan kecepatan internet seperti itu, Bu. Udah, Bu. Oke, sip. Oke. Ini udah ditambahin hambatannya juga, Bu. Tinggal di-apply-nya nanti di bab 3. Hambatannya menurut teori siapa? Coba lihat. Ini belum aku masukin semua sih, Bu. Baru kayak teori-teorinya aja dulu. Oke. Tapi udah nemu ya? Udah, ini ada menurut juga, dah. Sip, oke. Lanjut bab 3. Sok. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, sip. Udah selesai ya semuanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, berarti sudah selesai yang internship. Tolong nanti setelah conference ini di ini ya link itemnya ya. Seperti biasa untuk apa namanya itu untuk rekamannya itu saya upload di linknya ya. Oke, itu ya. Ada lagi yang ditanyakan sebelum ditutup? Bu, izin bertanya, Bu. Kalau Nancy udah ditambahin middle-nya, boleh lanjut ke bab 3 nggak? Boleh, sok aja. Kalau bab 2 mah nggak jadi masalah, nanti saya periksanya naik mundur, maju mundur kok. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sip. Ada lagi? Mau nanya, kalau misalnya bimbingan ke kampus itu udah bisa apa belum? Sebetulnya saya lagi di kampus ini, cuman memang ngedadak ininya, apa namanya tuh, apa sih, harinya. Jadi kalau misalkan saya khawatirnya nanti perjalanannya kapan gitu. Jadi kalau misalkan ke kampusnya memang saya belum apa namanya itu belum perjadwal gitu setiap hari apa aja, kecuali nanti kalau udah mulai masuk kelas mungkin. Kalau udah masuk kelas kan berarti setiap jadwal kelas kan pasti ada gitu kan, pasti ada ke kampus gitu. Kalau sekarang masih tentatif, kadang hari apa ke kampusnya nggak tentu gitu. Kemarin juga ada yang mau ini siapa yoga ya kalau nggak salah ya, mau bimbingan tapi yaitu waktunya kapan belum saya informasikan, waktu ininya kapan fixnya. Gitu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, sip. Ada lagi? Tidak? Oke, kalau tidak ada, Nggak ada sih, Bu. tidak ada ya. Oke, sip. Semangat ya.
Siap. Tinggal berapa hari nih? Ingat ya, tanggal 10 harus cek plagiarism. Tanggal 10 cek plagiarism, tanggal 11 baru saya ACC. Ya? Oke, sip. Ibu, hari lagi ya, Bu. Kalau untuk cek itu kita itu gimana ya, Bu? Jadi nanti setelah selesai, oke nanti dikirimin aja ke saya kalau udah oke semuanya lengkap, tapi harus udah bener. Kirimin ke saya, nanti saya yang cekin plagiatnya. Ya? Oh, bukan kita masing-masing ya, Bu? Ya sih masing-masing, cuman biar sekalian aja saya yang ini. Saya sekalian ngecek semua dari awal sampai akhir. Nanti hasil plagiatnya saya kasihin. Ya? Oke, sip. Oke. Oh iya, Bu, maaf mau nanya lagi. Kriteria minimumnya itu berapa, Bu? 20%. 20%. Kurang dari 20. Tidak boleh lebih dari 20%. 20. Oke. Oke, sudah? Tidak ada lagi? Siap, aman, Bu. Tidak. Oke, kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.